Dan halo, apa hal yang terlintas di benakmu jika mendengar kata waktu? Penantian, proses, rencana, masa lalu, masa depan, ya apapun itu tergantung kita memaknai ya tentang waktu tersebut. Dan bagiku, waktu itu adalah proses. Proses dari apa kita tumbuh dan dari satu fase ke fase berikutnya. Kadang proses itu terasa lambat, kadang terasa cepat. Kita merasakan waktu itu lambat ketika kita sedang mengalami proses yang tidak mengenakan. Ketika kita lagi struggle, ketika kita ngerasa kayak waktu ini kayaknya lama banget berlalunya gitu kan. Di fase-fase kita galau, di fase-fase kita sakit hati. Nah di situ kita ngerasa kayak waktu ini kok lama banget ya gitu. Dan di satu sisi kita merasakan bahwasannya waktu itu terlalu cepat. Ya pada saat itu kita merasakan euforia kesenangan, dan bahkan jika kita sedikit mengingat hal-hal di masa lalu dan kita kaitkan dengan sekarang, kayaknya waktu itu begitu cepat berlalu. Ya kayak dulu aku SD mengalami hal yang kayak gini, melakukan ini dan itu, tapi sekarang kayak cepet banget ya gitu. Udah berapa tahun yang lalu gitu, pas kita hitung-hitung kayak lumayan juga gitu. Nah gitu, jadi kayak waktu itu cepet juga berlalu ya gitu. Ya oke lah, kadang kan gak semua hal kita di masa lalu itu tentang kebahagiaan, dan ada juga kesedihannya gitu kan. Tapi kayak ketika kita mereview hal-hal tersebut dan mengkaitkannya dengan sekarang, waktu itu sungguh cepat berlalu. Ya kadang ini cuman tentang mindset kita aja sih dalam berpikir dari waktu itu sendiri. Lantas di titik ini dan waktu itu kita merasakan hal-hal yang monoton. Maksudnya kayak di titik ini dan di waktu ini juga kita merasakan hal-hal yang kayak itu aja. Ya kayak monoton banget hidup kita saat ini, dari hari ke hari tidak terlihat hal yang berubah, dan melakukan rutinitas sehari-hari seakan-akan. Kadang aku mikir gini sih, apakah emang seperti ini hal yang sebenarnya kayak iya atau enggak sih gitu. Oke lah, kita melakukan hal baru dan fokus di hal tersebut. Ujung-ujungnya kita bakal mengalami hal yang sama. Lantas dengan apa dan gimana kita harus melakukan hal yang gak monoton tersebut? Berpindah. Oke lah, ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda gitu kan. Saat ini, hal itu bisa menjadi sebuah jawaban bagiku ketika merasakan sesuatu yang membuatku monoton ketika melakukannya. Dari semua waktu yang telah kita lewati, kadang kita merasa belum ada grow up atas kegiatan tersebut. Tapi itu hanya sebuah mindset yang harus kita ubah. Coba lebih sedikit cermat lagi dalam berpikir bahwasanya dari kemarin-kemarin kita menjadi orang yang konsisten dan lebih perhatikan hal-hal kecil lagi coba, yang perlahan itu membuat kita tumbuh. Kadang kita terlalu fokus kepada hal-hal besar, kepada sesuatu yang jauh, sehingga kita tidak merhatikan proses-proses kecil yang kita lakukan. Jadi kadang itu yang membuat pikiran kita ngerasa kayak gak ada perubahan apapun gitu kan, kayak gak ada kemajuan apapun gitu. Padahal ya kita telah selesai melakukan suatu proses dari tujuan kita tersebut gitu. Nah karena kita selalu melihat ke atas tentang hal-hal besar, jadi kayak nggak ada perubahan aja gitu. Ya seharusnya kayak mikir ke hal-hal kecil dan memperhatikan detail-detailnya sih gitu. Jadi perihal waktu dan masa lalu adalah suatu hal yang sangat erat hubungannya. Jadi manfaatkan waktu yang kita punya saat ini untuk digunakan sebaik mungkin.
Dan bahkan di dalam buku Filosofis Teras juga dibahas. Cuman sebelum masuk ke situ, aku mau ngobrolin tentang yang masalah memperhatikan detail kecil gitu. Karena kayak di dalam suatu langkah yang jauh, kita butuh step by step kan untuk melakukan hal itu. Ya contoh sederhananya sih seperti itu gitu kan, kayak yang di buku Atomic Habit juga ada dibahas, kayak kita itu seharusnya lebih aware ke hal-hal yang 100% di setiap harinya gitu untuk mencapai suatu tujuan besar. Kadang dari hal yang 1% kita lakukan itu setiap harinya Kak, ya bisa aja berubah gitu. Berubah dalam artian ke hal yang lebih baik dan membuka wawasan kita kepada perubahan itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut lagi ke masalah buku Filosofi Teras. Dia membahas juga tentang waktu, kayak menggunakan waktu itu sebaik mungkin, bahkan pada saat kita berpikir dan bertindak bahwasanya ini adalah waktu terakhir kita dalam melakukan sesuatu kegiatan tersebut. Jadi otomatis kita akan melakukan dan memanfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin gitu, akan melakukan kegiatan ini dengan versi terbaik kita gitu. Ya kita kan nggak tahu kapan kita berakhir gitu. Jadi kalau misalnya pada saat ini kita melakukan yang terbaik menurut versi kita, dan kenyataannya bahwa itu bukan waktu yang terakhir kita, jadi kayak setiap waktu kita melakukan hal-hal yang terbaik, dan di kemudian hari kita akan merasakan efek-efek dari hal yang kita lakukan sepenuh hati, dari hal yang kita lakukan terbaik menurut kita gitu, nggak kayak setengah-setengah hati lah gitu. Ya mungkin terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut pandangan orang, tapi setidaknya kita merasakan kepuasan diri dari hal tersebut. Kita merasakan kepuasan diri dari ya ini versi terbaik menurutku gitu. Jadi kayak ya udah tidak memperdulikan apa omongan orang sih. Dan ini bukan hanya untukmu, tapi ini juga untukku. Aku Litania Amerta, selamat bertumbuh bersama. Boom.